Miyazaki mulai memotong-motong tubuhnya dengan gergaji dan pisau. Miyazaki juga meminum darah dari bagian tangan Ayako. Kemudian dia memanggangnya di halaman belakang rumah dan memakan dagingnya. Hai guys, welcome to Soberia. Kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Nah, kali ini kita akan membahas vampir di dunia nyata nih guys. Dia adalah Tsutomu Miyazaki, yang dikenal sebagai vampir di dunia nyata. Dia dianggap sudah melakukan kejahatan yang paling mengerikan dalam sejarah Jepang guys. Bahkan lebih mengerikan dan lebih sadis dibandingkan dengan Issei Sagawa. Nah, kalau kalian belum tahu nih, Issei Sagawa dia adalah orang yang terobsesi menjadi selebritas kanibal karena menciptakan karya-karya dari pembunuhan yang pernah dia lakukan. Oke, biar lebih jelas, aku akan jelasin nih gimana aksi kejahatannya dan gimana nih keadaan korbannya. Dan juga gimana hukuman yang diberikan kepada Tsutomu Miyazaki. Apakah hukumannya setimpal dengan perbuatan mengerikan yang sudah pernah dia lakukan? Sebelum videonya dimulai, jangan lupa buat subscribe channel ini dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @soberiatiktok. Yang pertama, kita akan membahas background dari Tsutomu Miyazaki dulu. Tsutomu Miyazaki adalah seorang pria asal Jepang yang lahir di Itsukaichi di Tokyo. Tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1962. Keluarga Tsutomu Miyazaki merupakan keluarga yang terpandang guys. Tapi Tsutomu Miyazaki lahir dari hubungan haram antara ayahnya dan kakak kandungnya. Gila banget gak sih guys? Jadi kakak kandungnya ini sekaligus menjadi ibu kandungnya dia. Tsutomu Miyazaki juga terlahir secara prematur. Dia lahir cacat di bagian pergelangan tangannya. Jadi pergelangan tangannya nggak bisa diputar dan ini sangat menyulitkan Tsutomu Miyazaki untuk beraktivitas sehari-harinya. Karena dia mengalami cacat itu tadi ya guys. Dia harus menggerakkan seluruh bagian lengan hanya untuk memutar tangannya aja. Karena kecacatan yang dimilikinya, Miyazaki sempat menjadi bahan bulian ketika dia memasuki Itsukaichi Elementary School. Gak cuma itu, dia juga mendapatkan tekanan dari keluarganya guys, terutama dari ayahnya sendiri. Tapi sang kakek selalu menjadi tameng dan siap untuk membela Tsutomu Miyazaki dari tekanan yang diberikan ayahnya. Walaupun begitu, tekanan-tekanan itu membuat dia menjadi individu yang sangat aneh guys. Dia jadi lebih banyak diam dan selalu ketakutan nih dengan teman-temannya sendiri. Tekanan itu berakhir setelah dia masuk SMA. Ketika dia memasuki Meidai Nakano High School di Nakano, Tokyo, dia sempat menjadi pelajar yang pintar dan sangat berbakat. Tapi itu hanya bertahan 1 tahun aja guys. Pada akhirnya nilai-nilai di kelas menurun secara drastis dan membuatnya ditolak di Meiji University, universitas impiannya. Dia bercita-cita menjadi guru dan sangat menginginkan untuk masuk ke Meiji Universitas. Akhirnya ketimbang mempelajari bahasa Inggris dan menjadi seorang guru, Miyazaki justru memasuki kampus lokal dan mempelajari fotografi dan teknisi kamera. Hal pertama yang ia lakukan dengan kameranya adalah memfoto wanita yang sedang bermain tenis di depan rumahnya. Tapi ia malah membidik bagian bawah wanita itu. Hal itu juga terjadi ketika dia di rumah ya guys. Dengan kameranya, ia merekam dan memfoto kakak perempuannya yang sedang mandi. Hal itu diketahui oleh kakak perempuannya dan menyuruh Miyazaki pergi. Ketika saudara perempuannya menyuruhnya pergi, dia justru malah menyerang saudara perempuannya tersebut. Keanehan lainnya, Miyazaki juga pernah nih menyerang ibunya ketika ibunya menyuruhnya untuk bekerja daripada menghabiskan waktu dan cuma bermain game aja. Nah, Miyazaki mengumpulkan semua foto dan video itu ia gunakan untuk, ya kalian para cowok tau lah ya. Lalu pada bulan Mei tahun 1988, Miyazaki mengalami puncak frustasinya guys. Satu-satunya orang yang membelanya meninggal dunia. Miyazaki sempat merasa depresi nih dan nggak sengaja mengisolasi diri. Miyazaki juga sempat nih memakan abu pembakaran kakeknya agar dia tetap bisa mengenang kakeknya itu. Dan ia juga berharap kalau roh kakeknya bisa hidup dalam tubuhnya. Frustasi Miyazaki juga sudah pada puncaknya guys, dan membuat ia ingin bunuh diri. Nah, untuk menyingkirkan rasa frustasinya, dia kemudian mulai mengkoleksi hiburan-hiburan dewasa, dan juga hal-hal yang mengerikan guys.
seperti mengkoleksi buku anime dewasa yang bergenre ekstrim, majalah-majalah dewasa, dan ia juga mengumpulkan nih rekaman-rekaman vulgar yang ia rekam dari lingkungan sekitarnya. Ketika sudah bosan sama hal-hal itu, Miyazaki mulai berambisi nih untuk melakukan hal-hal mengerikan demi memuaskan hasratnya. Oke, next. Aksi Tsutomu Miyazaki. Pada tanggal 22 Agustus 1988, lebih tepatnya sehari setelah Miyazaki berulang tahun, seorang anak perempuan yang bernama Marikono menghilang ketika dia sedang bermain di halaman rumahnya. Miyazaki menculiknya dengan menuntunnya menuju mobil Nissan Langley berwarna hitam miliknya sendiri dan membawa Kono menuju daerah barat di Tokyo. Dan kemudian memarkirkan mobilnya di bawah jembatan di sebuah hutan. Di tempat itu, Miyazaki duduk di sebelah Kono selama setengah jam dan sempat meyakinkan dia untuk membiarkan Miyazaki memotret dirinya. Sebelum pada akhirnya dia mencekiknya hingga tewas. Setelah Kono tewas, Miyazaki menyetubuhi mayat Kono hingga ia merasa puas. Ketika dia sudah merasa puas, lalu dia memotong-motong bagian kaki dan tangannya. Lalu Miyazaki membawa pulang bagian tubuh Kono seperti tulang, gigi, dan pakaian dari Kono. Tulang dan giginya itu dibakar di perapian hingga semuanya berubah menjadi abu dan disimpan di dalam kotak kecil. Di dalam kotak kecil itu juga terdapat pakaian terakhir yang digunakan Kono. Kemudian kotak itu dikirim ke rumah orang tua Kono bersama dengan baju milik Kono, sejumlah giginya, beberapa foto bajunya, dan sebuah kartu pos yang bertuliskan Mary, dikremasi, tulang, selidiki, dan buktikan. Keluarga Kono sangat kaget dengan kotak misterius itu yang berisi baju, gigi, dan baju yang terakhir kali dipakai oleh Kono. Kotak misterius itu menjadi jawaban akan hilangnya Kono. Lalu, kedua orang tua Kono melaporkannya kepada polisi dan polisi langsung mencari pengirim dari kotak misterius itu. Tapi, polisi nggak dapat menemukan siapa pengirim kotak misterius itu, guys. Aksi mengerikan Miyazaki pun tetap berlanjut. Pada tanggal 3 Oktober tahun 1988, Miyazaki sedang berkendara di jalanan pedesaan ketika dia menemukan seorang anak perempuan yang berumur 7 tahun bernama Masami Yoshizawa. Miyazaki kemudian menawarinya tumpangan dan dia justru menculik serta membawa Yoshizawa ke tempat di mana dia membunuh Kono. Miyazaki juga mencekik Yoshizawa hingga tewas, melepas bajunya dan memperkosa mayatnya juga. Tapi ketika tubuh Yoshizawa merinding, Miyazaki merasa ketakutan dan langsung berlari meninggalkan mayat Yoshizawa yang terletak kurang dari 100 meter dari tempat mayat Kono lalu ditinggalkan. Hal yang sama juga ia lakukan, yaitu mengirim kotak misterius kepada orang tuanya. Gak lupa, dia juga menuliskan Masami, dikremasi, tulang, selidiki, dan buktikan. Dari kedua pengaduan itu, polisi dapat menemukan kesamaan dan motif pembunuhan. Akhirnya, polisi pun menguatkan penjagaan di wilayah itu. Tetapi, tetap aja nih, Miyazaki belum tertangkap dan akan mencari korban berikutnya. Selanjutnya, pada tanggal 12 Desember tahun 1988, Miyazaki kembali menculik anak perempuan yang berumur 4 tahun bernama Erika Namba. Saat itu, Erika baru saja kembali dari rumah temannya dan sekarang berjalan sendirian. Miyazaki kemudian membawanya ke sebuah tempat parkir di daerah Naguri, Saitama, dan memaksa Namba yang saat itu duduk di jok belakang untuk melepaskan bajunya agar Miyazaki bisa memotret dirinya. Ketika hal itu dilakukan, Namba justru menangis terisak-isak. Melihat Namba menangis, Miyazaki marah dan mencekik leher Namba, menindih tubuhnya yang saat itu terus-menerus menendang Miyazaki. Lalu Namba pun tewas karena cekikan dari Miyazaki. Setelah membunuhnya, Miyazaki mengikat bagian tangan dan kakinya ke belakang, membungkus mayatnya dengan spray dan memindahkannya ke bagasi mobil. Selain itu, baju yang dipakai Namba juga dibuang ke hutan yang letaknya tidak jauh dari sana. Miyazaki kemudian meninggalkan tempat parkir itu. Tetapi ketika akan berbelok, salah satu ban mobil yang dikendarainya tergelincir masuk ke sebuah selokan dan membuat mobilnya terjebak. Tanpa pikir panjang guys, Miyazaki mengeluarkan mayat Namba dan membawanya ke hutan. Ketika kembali, dua orang laki-laki sudah berdiri di dekat mobilnya dan sempat membantu untuk mengeluarkan mobilnya dari selokan. Keesokan harinya, baju milik Namba ditemukan oleh seorang pekerja. Dan berselang 1 hari kemudian, mayat Namba ditemukan oleh polisi
yang melakukan pencarian berdasarkan laporan dari orang tua Namba. Sama seperti orang tua Kono, orang tua Namba juga sempat menerima kartu pos yang dikirim oleh Miyazaki yang sama juga, yang bertuliskan Erika, dingin, batuk, tenggorokan, istirahat, dan mati. Lalu saat itu, korban-korban yang berakhir di dalam kota misterius telah menyebar ke seluruh Tokyo. Keadaan di Tokyo pun menjadi sangat mencekam, karena seluruh masyarakat Tokyo sangat ketakutan guys, terutama orang tua yang memiliki gadis kecil. Polisi pun berusaha sekuat tenaga nih mencari pelaku itu agar Tokyo kembali tenang. Tapi Miyazaki yang melakukan hal itu seorang diri pun masih bebas berkeliaran dan mencari mangsa selanjutnya. Miyazaki menemukan korban keempatnya pada tanggal 6 Juni tahun 1989 di sebuah taman. Dia sempat meyakinkan Ayako Nomoto yang berumur 5 tahun yang saat itu sedang bermain sendirian untuk membiarkannya memotret Namoto. Miyazaki kemudian menuntun Nomoto untuk memasuki mobilnya dan langsung membawanya pergi. Sama seperti Namba, Miyazaki membawanya ke parkiran yang sepi. Karena ucapan Ayako membuat Miyazaki geram, Miyazaki pun langsung mengambil bantal dan mencekik leher Ayako. Kemudian, Miyazaki membawa mayat itu ke dalam rumahnya guys. Miyazaki mulai memotong-motong tubuhnya dengan gergaji dan pisau. Miyazaki juga meminum darah dari bagian tangan Ayako. Kemudian, dia memanggangnya di halaman belakang rumah dan memakan dagingnya juga. Nah, karena hal inilah Miyazaki dijuluki sebagai vampir di dunia nyata. Bahkan, menurut aku, dia lebih mengerikan ketimbang vampir yang biasa diceritakan di dunia fiksi. Dia udah membunuh 4 gadis kecil dan melakukan mutilasi terhadap tubuh korbannya. Kali ini Miyazaki nggak mengirim kotak misterius kepada orang tua Ayako. Dan orang tua Ayako pun belum mengetahui keadaan anaknya. Tapi ya tetap aja orang tua Ayako udah menduga nih karena berita tentang penculikan dan pembunuhan gadis kecil udah menyebar ke seluruh Jepang. Dan akhirnya orang tua Ayako bergegas melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap agar anaknya masih hidup. Oke, next, Tsutomu Miyazaki tertangkap. Berikutnya, pada tanggal 23 Juli tahun 1989, akhirnya Miyazaki berhasil ditangkap. Saat itu, Miyazaki kembali mencoba untuk menculik 2 orang kakak beradik yang sedang bermain di sebuah taman. Inisialnya tidak dipublikasikan karena permintaan dari keluarga korbannya. Salah satu dari mereka bisa melarikan diri, sedangkan saudaranya masih terus dipaksa Miyazaki untuk masuk ke dalam mobilnya. Bahkan, dalam keadaan tanpa memakai baju, Miyazaki sempat memotret bagian kemaluan anak perempuan yang berumur 6 tahun itu. Tidak lama, aktivitasnya dipergoki oleh ayah korban dan dia sempat mencoba untuk menangkap Miyazaki. Tapi Miyazaki melarikan diri menuju ke sebuah sungai. Tidak berapa lama, Miyazaki mencoba kembali untuk mengambil mobilnya. Tapi polisi sudah menunggunya di sana. Dari situ, Miyazaki akhirnya ditangkap atas tuduhan percobaan aksi tidak senonoh terhadap anak di bawah umur. Polisi kemudian melakukan investigasi terhadap Miyazaki ketika menggeledah rumahnya. Polisi akhirnya menemukan hampir 6.000 videotape yang isinya tentang film horor, anime, pornografi anak, dan torture porn. Akhirnya masyarakat Jepang pun kembali tenang setelah polisi akhirnya berhasil membuktikan kalau Miyazaki lah dalang pembunuhan berantainya. Selain itu, polisi juga menemukan rekaman video dari 4 orang anak perempuan yang berhasil menjadi korban dari Miyazaki. Bahkan, polisi menemukan potongan tubuh dari Marikono yang masih tersimpan di lemari. Ketika ditanya polisi perihal penculikan yang dilakukannya, Miyazaki secara terang-terangan mengakui bahwa dialah yang sudah menculik dan membunuh Marikono, Masami Yoshizawa, Erika Namba, dan Ayako Nomoto. Kemudian, bagian-bagian tubuh korban yang berhasil polisi temukan meskipun dalam keadaan gak utuh lagi. Lalu Miyazaki pun mengikuti proses pengadilan yang dimulai dari tahun 1990 sampai 1997. Nah, selama di pengadilan, dia tidak memiliki pengacara karena dianggap tidak ada alasan untuk membela Miyazaki.
Ayahnya juga menolak nih untuk menyewa pengacara karena ayah Miyazaki juga mengaku kalau anaknya harus diadili seadil-adilnya. Nah, yang bikin geram, Miyazaki nggak merasa bersalah guys. Bahkan ia merasa bangga dengan apa yang telah ia lakukan selama ini. Akhirnya, pada tanggal 14 April tahun 1997, hakim akhirnya memutuskan hukuman mati untuk Miyazaki dengan cara dihukum gantung. Pelaksanaan putusan hakim tersebut sendiri dilakukan pada tahun 17 Juni tahun 2008. Dan saat itu Miyazaki berumur 45 tahun. Dan mudah-mudahan dia menderita ya di dalam neraka. Oke, ceritanya udah selesai nih guys. Tapi, apa sih sebenarnya yang mendorong dia untuk melakukan hal-hal di luar batas nalar ya? Nah, menurut ahli psikologi yang bernama Dr. Susuma Oda yang berasal dari Universitas Tsukuba, hasil dari penelitiannya adalah Miyazaki mengidap kelainan jiwa nih. Menurut Dr. Oda, Miyazaki mengidap skizofrenia dan disosiatif yang sangat akut. Skizofrenia itu adalah kelainan pada cara berpikirnya. Yang mengidap skizofrenia akut ini nggak bisa membedakan mana dunia nyata dan mana dunia fantasinya. Nah, hubungannya sama pembunuhan yang udah Miyazaki lakuin ini apa ya? Oke, kita balik lagi ya ke awal. Miyazaki suka banget nih mengoleksi anime-anime dewasa yang bergenre ekstrim. Nah, dari namanya aja udah kelihatan kan anime dewasa yang bergenre ekstrim itu ya mirip banget seperti apa yang udah dia lakuin nih sama korbannya. Nah, kayaknya dia terinspirasi sama alur cerita anime-anime itu guys. Lalu dia juga menganggap kalau korbannya itu adalah karakter musuh dalam alur ceritanya. Tadi juga aku udah nyebutin kan kalau dia mengidap disosiatif. Ia kurang lebih kayak benci sama sosial gitu. Dia berambisi untuk membuat sosial sekitarnya menjadi ketakutan, sedih, dan sengsara. Hanya untuk memuaskan hasratnya aja guys. Oke, sekian nih guys cerita tentang Tsutomu Miyazaki berakhir. Nah, kalau ada yang miss atau ada yang kurang dari cerita ini, tolong komen di bawah ya, aku mau tahu nih. Sekian cerita ini berakhir, saya Indri Hanhan pamit undur diri, sampai bertemu di video selanjutnya. See you!